Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Salvian, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman web lanjut yang diampu oleh Bapak Edi Susanto. Aplikasi yang saya kembangkan bernama UseCycle, yaitu sebuah aplikasi bank sampah digital berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat volume setoran sampah fisik dari masyarakat, lalu mengonversinya secara otomatis menjadi saldo digital. Fokus utama dari sistem ini adalah pencatatan mutasi keuangan yang presisi, serta pemisahan hak akses yang ketat. Sebelum masuk ke aplikasinya, saya akan menunjukkan sekilas rancangan arsitektur kodenya. Di sini saya menggunakan framework Laravel dengan pola MVC, atau model View Controller. Di bagian View, saya memisahkan folder secara tegas. Ada folder khusus untuk portal publik nasabah, lalu ada operator, dan ada admin. Lalu untuk bagian controllernya sendiri, logika aplikasi dipecah berdasarkan fungsinya. Salah satu fitur unggulan sistem ini adalah integrasi autentikasi Google Auth yang dikendalikan melalui Google Controller. Kita lihat di sini. Lalu untuk bagian modelnya sendiri, struktur relasi antar tabel didefinisikan dengan jelas seperti relasi pengguna dengan buku besar transaksinya. Kita lihat di sini. Selanjutnya, untuk bagian database. Sistem ini menggunakan database MySQL dengan engine InnoDB agar transaksi data terjamin keamanannya. Aplikasi ini memiliki 3 role, yaitu admin sebagai pengelola sistem, lalu operator sebagai staf lapangan yang mengurus sampah fisik, dan nasabah sebagai masyarakat umum. Selanjutnya ada tabel bernama balance ledger atau buku besarnya. Dan ini adalah tabel yang sangat krusial. Tabel ini bertindak sebagai buku besar yang mencatat seluruh mutasi kredit saat nasabah menyetor sampah dan mutasi debit saat nasabah menarik dana. Pencatatan tabel ini bersifat mutlak. Lalu berikutnya kita mulai masuk ke aplikasinya. Bisa dilihat, ini adalah bagian awal dari aplikasi atau landing page-nya. Sini ada beberapa informasi terkait aplikasinya. Lalu sekarang kita mulai mendemonstrasikan alur aplikasinya. Kita mulai dari sisi nasabah dulu. Di sini ada register akun. Untuk memudahkan masyarakat yang bergabung, saya mengintegrasikan fitur login menggunakan Gmail. Jadi nasabah tidak perlu repot mengetik password. Hanya dengan satu klik, sistem otomatis mendaftarkan dan memverifikasi email mereka, lalu langsung mengarahkannya ke dashboard. Kita coba. Kita pilih emailnya. Setelah berhasil masuk, nasabah bisa langsung menuju halaman profil di sini. Nasabah dapat melengkapi data diri tambahan yang mungkin belum ditarik dari Google, seperti nomor HP, agar data akunnya semakin lengkap untuk keperluan transaksi. Kita tambahkan saja, simpan perubahan. Nah, setelah data berhasil diperbarui, kita asumsikan saja nasabah datang ke bank sampah membawa botol bekas. Jadi kita log out dulu. Lalu kita akan masuk ke dashboard milik operator. Kita masuk. Setelah masuk ke dashboard operator, staf lapangan bertugas menerima sampah. Operator tinggal memilih nama nasabah di sini. Kita input transaksi baru dulu. Cari nama nasabah di sini. Misalkan tadi Rizal Salvian. Pilih jenis sampahnya. Misalkan besi atau botol plastik. Kita pilih. Timbangannya sekitar 10 kilo. Di sini kita bisa menambahkan catatan opsional, misalkan kondisi sampahnya atau kebersihan sampahnya bagaimana.
Kita klik proses transaksi dan cetak tiket. Di sini sudah berhasil detail transaksinya. Kita lihat ke laporan kinerja. Di sini terlihat ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh si operator sendiri. Kita juga bisa mencetak struknya dan bisa mencetak PDF laporan setoran yang operator layani. Lalu di sini juga ada riwayat pencairan dana yang ditransaksikan oleh operator. Selanjutnya kita masuk ke skenario penarikan dana. Baik, selanjutnya kita masuk ke skenario penarikan saldo. Di sini saldonya sudah berubah karena penyetoran sampah yang kita lakukan sebelumnya. Kita klik di sini atau bisa di sini juga. Di sini kita masukkan jumlah yang akan ditarik, misalkan 10.000. Kita klik pengajuan. Nah, di sini sudah masuk statusnya menunggu untuk dikonfirmasi oleh admin. Kita masuk ke admin. Nah, ini adalah dashboard dari admin. Sebelumnya kita melakukan penarikan dari sisi nasabah, maka di sini adalah menu dari verifikasi tarik saldo. Di sini admin bisa menyetujui atau menolak penarikan saldonya. Kita klik setujui. Oke. Maka selanjutnya nasabah hanya perlu memperlihatkan kode dan waktu pengajuan ini kepada petugas. Jadi nanti petugas ataupun operator akan memberikan uang sejumlah penarikan nominalnya. Di sini dashboard admin juga terdapat menu master kategori dan harga. Di sini admin bisa mengubah ataupun menambahkan jenis-jenis sampah yang bisa disetorkan. Lalu ada manajemen user. Di sini bisa melakukan suspend juga ataupun menghapus akun. Misalkan kita suspend akunnya. Di sini akan diberi alasan kenapa disuspend. Atau yang ini mungkin. Kita klik manipulasi timbangan. Lalu enter saja. Nah, di sini sudah keterangannya disuspend. Lalu kita bisa mencabut suspend juga. Kita juga bisa mengedit akunnya. Lalu selanjutnya ada juga menu laporan transaksi, seperti di halaman laporan transaksi operator. Namun ini adalah histori keseluruhan dari semua operator, tidak seperti bagian operator yang hanya menampilkan bagian yang ditransaksikan oleh dirinya sendiri. Ini adalah keseluruhannya. Untuk langkah terakhir dari penarikan saldo, kita kembali ke operator. Untuk langkah terakhir dari penarikan saldo adalah nasabah datang kembali ke operator, lalu tunjukkan kode dari tiketnya atau kode transfernya. Lalu di sini operator akan memberikan uangnya dengan mengklik serahkan uang. Berarti menandai bahwa aplikasi telah mengkonfirmasi bahwa adanya penarikan saldo dan sudah berhasil. Di sini akan muncul laporan kinerjanya, pencairan dana oleh Anda, oleh si operator, dan sudah tercatat nasabah ini melakukan pencairan dana. Selanjutnya, setelah kita masuk lagi ke dashboard nasabah, kita bisa lihat bahwa total saldo aktifnya sudah berkurang dari 30.000 menjadi 20.000. Lalu jika kita lihat ke menu tarik saldo, di sini statusnya sudah selesai. Penarikan nominal 10.000 sudah selesai. Nah, demikian
alur dari skema penarikan saldo. Selama proses pengembangan aplikasi ini, saya sempat menemukan beberapa kendala yang cukup krusial. Salah satunya adalah fitur pendaftaran akun manual. Masalahnya adalah, setiap kali ada pendaftar baru yang mengisi form, mereka selalu mendapatkan error 403 akses ditolak saat diarahkan ke dashboard. Setelah saya debugging atau analisis kodenya, ternyata masalahnya bukan pada autentikasi, melainkan akun baru tersebut masuk ke database, namun tidak memiliki role sama sekali. Dan untuk menyelesaikan masalahnya, saya menambahkan beberapa perintah khusus di sini, khususnya di sini, agar setiap pengguna baru yang mendaftar, sistem akan mencari ID peran nasabah, lalu menyematkan secara otomatis ke tabel pivot pengguna tersebut. Setelah kode ini diterapkan, bug akses ditolak berhasil diatasi sepenuhnya. Sebagai kesimpulan, aplikasi UseCycle ini telah berhasil mengimplementasikan alur manajemen bank sampah yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan volume sampah, tetapi juga sangat mengedepankan integritas data finansial melalui pembukuan otomatis dan pemisahan hak akses yang ketat sesuai dengan rencana awal. Demikian presentasi demonstrasi proyek tugas akhir dari saya. Terima kasih kepada Bapak Teddy Susanto atas ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.